Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Intan Zakiyah, mahasiswa program studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Salatiga. Saya semester 4 dengan NIM akhir saya itu 056 dan saya itu kelas C. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi yang berkaitan dengan mata kuliah sejarah ekonomi yang diampu oleh Bapak Hasan Maftuh. Nah, materi yang saya sampaikan kali ini itu temanya tentang peran pendidikan dan organisasi sosial politik dalam pembentukan kelas menengah pada masa kolonial. Nah, jadi sebelumnya pada awal abad ke-20 itu pemerintah kolonial Belanda di Indonesia itu menerapkan sebuah strategi politik yang bernama politik etis. Nah, politik etis ini biasa juga disebut dengan politik balas budi. Nah, dalam politik etis ini ada 3 program yang dijalankan oleh pemerintah Belanda, yaitu yang pertama ada irigasi atau pengairan lahan pertanian, yang kedua ada transmigrasi, dan yang ketiga ada edukasi. Nah, yang akan saya bahas di sini adalah yang tentang edukasi. Jadi tujuan awalnya pemerintah kolonial Belanda itu adalah untuk menyediakan tenaga kerja yang terdidik tapi juga murah untuk memenuhi kepentingan pemerintah kolonial Belanda pada saat itu. Nah, namun dengan adanya pendidikan di Indonesia pada masa itu justru malah melahirkan kelompok-kelompok baru yang biasa disebut dengan kaum terpelajar atau priai baru, karena pada saat itu yang awalnya itu rakyat pribumi tidak pernah mengakses pendidikan, mereka jadi bisa mengakses pendidikan dan mendapatkan pendidikan yang lebih layak seperti itu. Jadi pada masa itu juga ada beberapa sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Di antaranya ada ELS, yaitu untuk beberapa orang orang-orang Eropa, atau untuk pribumi tapi yang kelas bangsawan atau elit pribumi begitu. Kemudian ada HIS, itu juga untuk orang-orang tertentu saja. Lalu ada MULO. Kalau MULO itu jika sekarang itu setara dengan SMP. Kemudian ada juga folk school atau sekolah desa. Jadi yang itu untuk rakyat pribumi. Nah, jadi dengan sekolah-sekolah yang didirikan Belanda ini sebenarnya sistemnya itu bersifat diskriminatif ya bagi rakyat pribumi, karena rakyat pribumi itu dibedakan berdasarkan ras dan status sosialnya begitu. Lalu ada berbagai organisasi yang muncul pada masa ini. Di antaranya di sini saya kan menyebutkan 4 saja ya, yaitu ada Budi Utomo, Sarekat Dagang Islam yang menjadi nama yang berubah menjadi Sarekat Islam. Kemudian ada Muhammadiyah dan Taman Siswa. Nah, kita langsung saja yang pertama, yaitu Budi Utomo. Kalau Budi Utomo itu didirikan sekitar tahun 1000
1908 oleh pelajar Stovia. Kalau Stovia itu mungkin sekolah atau sekolah pendidikan itu kedokteran. Nah, dengan adanya organisasi itu muncullah pemikiran yang kritis terhadap Indonesia, atau mereka lebih bersifat nasionalis, karena Budi Utomo ini adalah merupakan organisasi yang pertama yang membangkitkan atau melahirkan kesadaran nasional. Kemudian ada juga yang kedua tadi Sarekat Islam. Nah, Sarekat Islam ini awalnya itu namanya Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Samanhudi. Itu awalnya itu organisasi berbasis ekonomi ya, tapi kemudian beralih menjadi ke ranah politik gitu, dan dipimpin oleh HOS Cokro Aminoto seperti itu. Jadi organisasi ini membantu memperjuangkan hak-hak rakyat pribumi begitu. Kemudian yang ketiga ada Muhammadiyah. Nah, kalau Muhammadiyah ini dia lebih lebih ke pembaruan pendidikannya. Jadi seperti modernisasi pendidikan, sistem pendidikannya itu banyak pembaruannya begitu. Terus juga ada layanan seperti kesehatan, sosial masyarakat, dan seperti itu. Lalu yang terakhir ada Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara itu sekitar tahun 1922. Nah, Taman Siswa ini juga merupakan salah satu akses pendidikan bagi rakyat pribumi. Nah, tapi kalau Taman Siswa ini lebih lebih mengenalkan humanismenya, atau ya tapi tetap menanamkan rasa nasionalis di dalam pendidikannya. Nah, di antara semboyan yang terkenal sampai sekarang itu dari Ki Hajar Dewantara adalah ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso tuturi handayani, yang artinya itu ing ngarsa sung tulodo itu artinya di depan kita itu bisa berbuat baik yang sebagai contoh bagi yang lain. Kemudian ing madya mangun karso itu dengan sesama kita itu bisa sebagai semangat begitu. Kemudian tuturi handayani itu jadi di belakang kita itu juga bisa berperan sebagai pendorong penyemangat ya, intinya seperti itu. Jadi dengan adanya pendidikan dan organisasi-organisasi sosial politik itu melahirkan status sosial kelas menengah, karena dengan adanya pendidikan rakyat pribumi bisa mengakses pendidikan yang tadinya tidak bisa mereka dapatkan. Nah, di situ mereka mendapatkan ilmu, pengetahuan yang lebih, menjadikan mereka lebih menjadikan kaum intelektual baru. Nah, dari situ muncul rasa nasionalis atau kebangkitan nasionalis mereka, lebih kritis terhadap keadaan Indonesia saat itu yang sedang diduduki oleh pemerintah kolonial Belanda. Dengan organisasi-organisasi tersebut muncullah jadi itu menjadi awal dari Indonesia menuju gerbang kemerdekaannya. Cukup sekian dari saya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, hanya sedikit, banyak sekali kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.